om yang itu apartemen dia punya. Iya, perempuan berani bandel, mohon maaf, tarif 1 jamnya aja kan bisa goceng bat 2 juta rupiah. Iya. Temen waktu itu iseng nanya waktu lagi jajan. Nah, perempuan seperti itu ditanya, gue pelanggan keberapa hari ini? 13. Kaliin 2 juta, udah 26 juta. Lebih dari gaji direktur dia perempuan. Wah, dia pelanggan 13, 12-nya di mana tuh orangnya? Iya kan? Dia harusnya nanya, yang 12 lagi di mana? Pas dia ngecek di bawah tempat tidur, wah, yang ke-10 di sini. Ih, banyak banget ya. Cuma kan maksudnya apalagi namanya dunia ini kita jadi kayak dapat gambaran tentang apa sih yang ada di belakang dunia perjudian itu ya. Iya. Kayak contoh tuh kalau misalnya aku lihat ada bandar yang bagi-bagi kartu gitu-gitu ya. Kan juga ada tuh yang online sekarang ada bandarnya tuh gue lihat ya. Nah, itu cewek-cewek itu bayarannya gede nggak? Standar ya. Kalau yang Ada cowok cuman juga tugasnya bagiin kartu gitu doangnya, Iya. dealer disebutnya. Dealer, itu. iya. Standar lah itu mah. Walaupun ya tetap lebih gede daripada UMR sini sih. Bisa nyampe di atas 10 juta nggak? Enggak semua. Di bawah Enggak ya? semua. Tergantung ini juga. Ada kalau dia kasino online yang VIP, Ah. kalau lebih mahal. Belum udah kalau dapat dikasih yamca, Iya ya, kasih komisi. dikasih komisi ya. Heeh. Nah, itu kan bagaimana caranya? Itu kan lu bilang tadi, gue penasaran ya. Lu bilang kan tadi, lu kalau menang judi itu hanya 2. Satu lu dikasih sama bandar, satu lagi kalau lu jadi bandar. Ya berarti kan kalau posisinya kita bukan bandar gitu, itu gimana cara si kasir yang itu ngaturnya? Emang dia bisa ngatur itu? Kalau yang dealer itu ya. Iya, iya. Yang dealer itu dia nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau Dia yang cuman bisa buka kalau yang kartu. itu. Kalau dia memang ngaturin buka kartu. Makanya kadang nggak semuanya diaturin untuk dikalahin. Kadang nggak semua diaturin untuk dikalahin, tapi orang udah kalah sendiri otomatis sama nafsunya kebanyakan. Dia nggak tahu kapan berhenti, udah kebakar nafsu, digulung lagi terus. Memang judi itu bisa kalah kalau misalkan kita bisa digulung. Kalah 1 juta, gue main 2 juta, ntar balik modal. 2 juta gue kalah, gue punya 4 juta. Ntar yang habis, balik modal lagi. Terus aja digulung. Tapi kan setiap table ada limitnya. Itu yang Maksimal membatasi. bet. Iya. Iya, Jadi akhirnya mentok. Nggak akan ada bisa balik modal kalau misalkan sudah semakin besar. Bisa, tapi kalau lu pemain receh, nggak dianggap yang kayak gitu. Jadi table limit itu ngebatasin. Jadi sistemnya sendiri aja udah bikin sulit untuk dikalahkan secara matematis. Gitu ya. Oh, ada nggak pernah dalam sejarah lu di dunia itu orang yang pernah menang judi, beneran menang gitu loh, banyak menang gitu. Ada sih yang bisa diakalin, blackjack. Blackjack nggak sih bisa diakalin. Yang ngumpulin jadi 21 tuh. Nyampe ada filmnya loh itu. Itu beneran bisa dihitung. Tapi lu kudu bener-bener jenius mate banget. Matematikanya Iya. gitu ya. Dan nggak boleh lengah. Itu memang bisa diukur. Jadi ketika Dari jumlah kartu ya? Iya, ketika keluar kartu yang memang dia besar, dan itu udah keluar banyak, itu dia di angkanya mikir. Kalau misalkan kartu besar, dia -1, minus berapa. Kalau kartu netral 789, itu dia dianggap biasa. Kartu kecil, ntar +1, +1, +1. Dan itu harus kerjasama juga. Dan ketika akhirnya kita main, itu mesti bener-bener kita fokus ngitungin setiap kartu yang keluar, karena nggak boleh lengah sedikit pun. Tapi ketika lu udah pengen jalanin di situ, kiri kanan diganggu pasti. Ya, ada tiba-tiba nganterin minum, nganterin makanan, udah kebagi 4 kartu. Udah ketinggalan kita ngitungnya. Itu dari kasinonya sendiri yang ngatur tuh biasanya Iya. atau Di kasino itu dibikin nggak ada jam, nggak ketahuan siang atau malam. Lu mau minta makanan apa aja dimasakin. Jadi lu jadi raja di situ. Iya. Bahkan punten mohon maaf, lu mau perempuan, mau cariin yang kayak gimana, gue bawain. iya Gitu iya. ya. Pokoknya lu bikin raja di situ ya. Iya, jadinya mau diakalin secara itu pun sulit. Gampang lengah. Apalagi dealer tuh bagian kartunya cepet. Set. Udah minus berapa tuh berarti tuh? Dari 10 orang yang main atau dari 8 orang yang main. Kudu sejenius itu matematikanya. Jadi kalau misalnya Dan gue tanpa menang lawan nih, fokus. uang banyak nih. Tiba-tiba gue dapet kayak enggak, gue udah nggak mau main lagi gitu. Pulang. Aman tuh gue. Masih aman. Masih aman. Berarti gue menang dong ya? Menang nggak apa-apa, nggak ada yang nyampe digebugin atau apa. Toh biasanya yang menang, besoknya balik lagi. Nggak nyampe besoknya, habis makan juga dia bisa jadi balik lagi. Itu karena Kalau habis faktor menang. apa? Ya karena ngerasa kalau gue udah bisa menang dan yang lain-lain, dan bilang ngerasa masih bisa diakalin, Balik lagi ya main. balik lagi. Kan kalau kalah tuh penasaran, tapi kalau menang ketagihan, jadi nggak tahu dia kapan mesti berhenti. Iya, walaupun udah banyak banget kisah-kisah orang yang gara-gara judi jatuh miskin, jatuh apa, tetap aja sih. Tetap. Namanya manusia ya, mau Iya, dia player gimana. lah.
Nah sekarang bagaimana ceritanya? Gue baca tuh, lu katanya hijrah istilahnya ya. Ya. Pada saat malah di meja judi. Hmm. Itu benar. Itu bagaimana sih maksudnya? Iya ya. Heeh. Hijrah pada saat di meja judi. Eh, Salah satunya iya, ketika sebetulnya yang di meja judi itu adalah salah satu ketika udah mulai mikir sih, mau ngapain ya di sini, mau ngapain lagi ngumpulin ini segini banyak, tapi kok nyampe garing, nyampe mati rasa. Pernah makan sampai kenyang banget, terus masih dikasih ayam goreng lagi, seneng atau biasa aja? Ya biasa, Ya, biasa sih. aja. Itu ketika yang kata orang dulu semua yang jadi sumber kebahagiaan itu semua udah pernah nyobain semua, tapi nggak happy juga. Ada apa dengan lu saat itu? Tidur paling lama 3 sampai 4 jam, kebangun karena mimpi buruk atau gelisah. Bahkan ketika bangun karena gelisah itu, yang pertama dilakuin ambil handphone, cek saldo, perasaan duit gua masih banyak, kok stres begini? Kenapa? Nggak tahu aja, gelisah. Apa sih yang salah? Kenapa seperti ini? Udah gitu belum lagi lingkungan yang lama ya, beberapa bos di sana juga datang naik mobil mewahnya yang harganya jelas miliaran, turun yang pertama kali diobrolin, aduh gua stres kenapa hidupnya kayak gitu. Dia untuk si bos penghasilannya lebih besar, per bulan bersih 7 sampai 8 miliar, dugemnya rekornya bisa nyampe 1,2 juta sebulan. Ya, karena kita tahu ya roomnya aja mahal, di Sense $2.000 dulu. Ya, belum lagi obatnya, belum lagi dia selalu ngajak orang, belum lagi perempuannya. Makanya, tapi dengan semua hiruk pikuk dunia seperti itu, yang paling pertama kali sering terucap tiap kali ngobrol, gua stres, ada yang salah. Orang itu dengan gaji sebulan, dengan penghasilan dari judi 8 miliar per bulan, bersih, di luar foya-foya istrinya, di luar yang lain-lain, buat tidur perlu obat. Kalau nggak minum, nggak bisa tidur sama sekali. Lu tanya dia kenapa dia? Maksudnya apa kestresannya? Nggak tahu kenapa dia sendiri juga. Apa yang salah, jenuh gitu. Padahal dugemnya itu nggak bisa dibilang istiqomah juga ya. Maksudnya rutin gitu. konsisten Konsisten ya. Nggak ada dugemnya istiqomah tuh nggak ada ya. Konsisten ya Pak. Iya. Maaf ya. Iya. Jadi maksudnya saking rutinnya, paling lama 3 hari libur, tapi tetap jenuh. Udah nyampe di titik kayak ada garing. Dan waktu itu Ogut sendiri juga dapat transferan, suka dapat notifikasi di handphone, transferan masuk 80 juta. Biasa aja garing udah nyampe. Awal doang ya. Awal-awal segut nih duit biasa. Ya lama-lama ibarat kita makan all you can eat lah. Awalnya senang banget, lama-lama blenek ngelihat dagingnya lagi aja nggak mau. Loh, kok begini? Dalam artian, kalau memang itu semua adalah tujuan manusia diciptakan, balik lagi ke pertanyaan yang di awal, kalau memang itu adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya, kenapa nggak bahagia? Kenapa orang yang udah lebih besar dari gua aja nggak bahagia? Iya. Dan lu ngerasain hal yang sama. Sama. Lu cerita nggak ke si bos? Gue juga sama nih bos. Cerita sih, ngobrol. Cuman ya tidak semua orang istilahnya punya nyali untuk keluar dari sana. Apalagi satu juga mana belum nggak di sana kan pada jauh dari agama ya. Pada nggak tahu apa itu agama, apa itu aturan, apa itu Tuhan, mentok sama aturan Tuhan, nggak tahu mereka itu semua. Nggak ada yang rajin. Yang mereka tahu, saya udah lakuin ini puluhan tahun. Anak bini gua, dia kuliah, makan segala macem, ya izin ya. Ogut juga dulu makan, pakaian, uang sekolah, semua dari duit judi itu. Jadi kalau nggak mungkin gua istilahnya balik lagi ke sana, bro, yuk tutup rame-rame kita ngaji di Bogor, nggak bisa tuh. Ya lu nggak tahu itu. Nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ya. Jadi solusinya waktu ngobrol-ngobrol dulu apa waktu itu, kayak udah berakhir di curhat gitu doang, ya udah lanjut lagi gitu. Iya, mereka larinya ke obat memang akhirnya. Iya, pada untuk happy, pada distraction. minum lagi, yang padahal akhirnya udahannya udah mau mana bekonde, sakit kepala udahannya. Jadi ya balik lagi ke pola yang sama. Berulang-ulang aja gitu. Berulang lagi. Bahkan akhirnya sekarang soalnya udah kebanyakan, ibarat kolamnya segitu-gitu aja, ikannya segitu-gitu aja, yang mancing tambah banyak. Iya, nggak apa-apa. Yang dulu yang dulu bos-bos kami dulu pun ada yang tadinya sebulan 7 sampai 8 miliar, sekarang udah turun paling di 200 300. Iya. Kuenya harus Untuk dibagi kan. udah makin ini. Makin banyak pemain lah ibaratnya. makin. Nah, kenapa lu bisa akhirnya keluar? Pertama, akhirnya mulai ngelihat bahwa ketika ngobrol sama semua orang yang di sana juga ketika ditanya, pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini? Ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya. Seolah kayak di film-film.
Dan gue tahu gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu